semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang, teman-teman ambil yang baik-baiknya saja, buang yang buruknya. Ini adalah isi hati seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke, hubungannya sudah di ujung tanduk ya. Hubungannya udah mulai mau renggang ini. Oke, yang terjadi memang saat ini di energi hubungan kamu sama dia memang udah berjarak ya, sudah hampir mau putus gitu ya. Kalau kalau salah satunya nggak ada yang kuat, ya pasti bakal susah ya buat kembali membaik. Tapi ini puji Tuhan ya, dua-duanya memang masih sayang. Aku ngerasa juga dia memang sebetulnya berat banget sih, sangat berat hati gitu ninggalin kamu ya. Apa ya, hubungan yang sudah di ujung tanduk ini dia sangat takut ya sampai benar-benar terjadi yang namanya perpisahan. Dia sini mencoba untuk berdamai dengan dirinya dia dulu ya, dan dia juga banyak mengambil apa ya, kayak kesempatan untuk introspeksi gitu ya. Dan aku merasakan memang ini nggak sampai putus gitu ya, nggak sampai bubar, nggak sampai bercerai, hubungannya masih aman. Jadi memang diakibatkan ini diakibatkan karena salah satu mungkin ada yang suka apa ya namanya, mempermasalahkan komunikasi. Jadi ngambeknya terlalu kuat gitu ya. Selalu apa ya, membawa-bawa hal-hal yang berpengaruh kepada hubungan ini bakal rusak gitu. Intinya memang ini adanya rasa rindu sih kalau aku lihat ya. Rasa rindu, menahan apa ya, menahan diri untuk tidak marah, ujung-ujungnya ya meledak juga gitu ya, ujung-ujungnya nggak kuat juga, pada akhirnya ya harus mengatakan terus terang gitu ya tentang kekecewaannya, kegelisahannya selama ini ya. Dan aku ngerasa dia apa ya, memang seperti diabaikan oleh kamu ya. Mungkin mungkin karena orangnya baperan juga, mungkin karena situasi dan kondisi yang ada di dalam hubungan ini ya. Ternyata sikap yang kamu apa ya namanya tuh, perlihatkan di dalam hubungan ini membuat dia tidak percaya diri. Artinya kayak dia ngerasa dia tidak diinginkan di dalam hubungan ini tuh, kamu nggak mau lagi sama dia, kamu tuh udah nggak suka sama dia gitu ya. Jadi dia berusaha kayak kepingin ngelepas hubungan ini, dan itu sepihak aja perasaannya dia gitu ya. Karena mungkin kamu susah buat komunikasi, susah bertemu, terus banyak alasan atau apa ya, yang membuat dirinya ini pada akhirnya ingin membuat satu pernyataan untuk perpisahan gitu, tetapi masih ditahan-tahan sama dia karena dia mungkin juga sudah paham siapa diri kamu, bagaimana sifat kamu gitu ya. Jadi di sini kayak wanti-wanti juga supaya dia tidak melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan merugikan dirinya dia sendiri. Padahal memang dia sendiri memang udah nggak percaya diri nih di dalam hubungan ini dan memilih untuk mundur. Tapi karena dia ini masih ada rasa sayang, dia membawamu dalam doanya ya, dengan afirmasi dan memvisualisasikan kamu dalam setiap doanya ya. Dan dia bukan menyebut nama kamu, tapi dalam dia berdoa menutup mata, dia membayangkan wajahmu, apa ya, mengingat-ingat suaramu, mengingat semua detail diri kamu, yang membuat doa ini mungkin ya justru malah menambah kekuatan pada diri dia untuk tidak memutuskan sembarangan mengambil langkah gitu ya. Dia khawatir banget sih kalau nanti ke depannya bakal ada masalah yang lebih rumit kalau ini dia
memutuskan sembarangan, karena dia ngerasa kamu ini bukan orang yang cengengan gitu ya, bukan orang yang penakut. Jadi kalau dia menggertak kamu, kalau dia mungkin mengancam kamu untuk berpisah, ya mungkin kamu enak-enak aja gitu, nggak bakalan pusing gitu, tapi dianya nanti nyesel. Dan ini yang dia lakukan, dia selalu membawamu dalam doanya ya, dia berharap banget gitu ya kamu juga memiliki perasaan seperti dia, takut kehilangan dan merasa tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi seperti itulah dia saat ini kepada kamu. Yang sebetulnya memang sedang dia rasakan adalah, guys, dia nggak bisa gembira kalau nggak ada kamu. Kalau cuman jarak aja yang memisahkan, selama masih ada hubungan sama kamu, dia fine-fine aja. Tapi kalau udah yang namanya ditolak, diputus, apalagi sampai ada diblokir, kayak kehilangan dia energi ya, tulangnya mungkin hilang dari tubuhnya, jadi dia lemah, lemes, nggak bisa beraktivitas, dan dia tidak mau hal ini terjadi pada diri dia, dan itu menyiksa. Dan itulah yang saat ini sedang dia rasakan di dalam hatinya. Seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, dia nggak mungkin meninggalkan kamu. Chemistry kamu terlalu kencang, dia ngerasa kamu dan dia itu bagaikan sepasang sejoli yang sudah ditakdirkan bertemu gitu ya. Dia ngerasa kamu dan dia tuh dari dulu sudah pernah bertemu, berpasangan, dan saat ini di kelahiran ini dipertemukan lagi, dan dia ngerasa kayak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya kalau dia sampai bersikap kasar, sampai melupakan kamu, apalagi sampai memutuskan kamu. Rasanya itu tidak sanggup buat dia melakukan hal itu kepada diri kamu. Terlebih lagi dia sangat menginginkan hubungan ini baik-baik saja. Ya, ada chemistry yang kuat, guys. Nggak tahu dia juga kenapa dia secinta ini sama kamu, kenapa dia selengket ini sama kamu, padahal kalian mungkin saat ini sudah berjarak, tetapi ada seperti ikatan batin yang membuat dia ini harus tidur mikirin kamu, harus kerja mikirin kamu, harus lagi makan keinget kamu, harus lagi bebenah dan dia beraktivitas dalam kesehariannya, yang ada di dalam pikirannya itu kamu terus yang dibawa-bawa. Dia nggak ngerti kenapa susah sekali untuk meletakkan kamu sebentar saja untuk tidak teringat sama kamu. Isi hatinya selalu membutuhkan kamu dan selalu ada bayangan-bayangan kamu. Seakan-akan dia punya skenario sehari-hari sedang berbincang-bincang sama kamu. Ya, otaknya nanya, hatinya jawab, hatinya ini adalah kamu, otaknya ini adalah dia. Seakan-akan kalian tuh jadi satu gitu ya. Nggak pernah terpisahkan. Bahkan walaupun juga jarak ini benar-benar jauh di antara kamu sama dia, juga sulit untuk bertemu ataupun juga berkomunikasi, mungkin kesibukan bekerja atau mungkin karena pekerjaan di lapangan yang tidak bisa membuat dia bisa menghubungi kamu atau leluasa bercengkrama dengan kamu ya, tapi batinnya ini dalam bekerja, dalam beraktivitas selalu ada kamu. Tanya jawabnya itu ya kira-kira seperti layaknya kamu sama dia lagi berdekatan, seperti itulah dia saat ini ya. Dan aku ngerasa dia juga selalu menggoda kamu dalam hayalannya. Jadi dia bermain-main dalam hayalannya dengan kamu. Entah kenapa kalau kamu mencurigai dia segitu dalam ya, tapi padahal dia di sini sangat romantis dan sangat ingin melakukan hal-hal yang romantis bersama dengan kamu. Dia ingin bercanda ya, apa yang namanya tuh, bersenda gurau sama kamu, bahkan ingin menggoda kamu, menjahili kamu gitu ya. Orang ini terbilang romantis banget. Mungkin orangnya kalem, tapi kalau udah berdua sangat 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 romantis. Dan anehnya lagi, dia juga nggak tahu kenapa dia sampai bertekuk lutut kepada kamu. Dia nggak bisa jauh dari kamu, nggak bisa lepas dari kamu. Jarak memang jauh, tapi ya jiwanya dan pikirannya ini loh nggak bisa ngelupain kamu. Ya, apalagi di sini yang dia idam-idamkan sudah sangat lama sekali, ingin adanya pertemuan antara dia dengan kamu. Dia memimpikan ini, dia mengharapkan ini menjadi nyata. Rindu sekali kepada kamu ya guys ya. Orang yang saat ini sedang jauh dari kamu, dia sedang berharap, cemas, dan dia menginginkan hubungan ini tetap baik-baik saja. Apalagi kalau sampai bisa bertemu, mungkin lebih erat lagi, lebih mesra lagi, dan mungkin hubungan ini masih akan panjang
ya. Walaupun ini hubungannya udah di ujung tanduk, tapi prediksi aku ini hubungannya masih akan panjang antara kamu dan dia, masih belum akan berpisah. Dan itu masih jauh dan tidak ada apa ya namanya ya, prediksi perpisahan di antara kamu sama dia. Justru egoisnya, gengsinya kalian, keras kepalanya kalian di sini nih yang susah banget buat mengalah. Tapi nanti pada ujungnya pada mengalah. Serius, kamu ngalah, dia ngalah, karena dia juga nggak mau ninggalin kamu. Kamu juga di sini kayak apa ya, kayak pura-pura gitu ya buat mengancam, padahal di dalam hati kamu, jangan sampai sih gitu ya. Memutuskan sesuatu yang sembarangan gitu. Ternyata benar prediksi kamu, dia nggak kuat untuk mengambil keputusan berpisah atau memutuskan dengan hubungan dengan kamu. Itu nggak bisa, dia nggak berani dia ngomong. Kalaupun dia bisa, ya dia akan kehilangan kamu selamanya karena ego kamu lebih tinggi, lebih keras di kamu ya. Walaupun dia di sana punya karakter pemimpin, tapi kamu lebih lebih tega gitu. Cuman karena dianya mengalah, jadi kamu pun juga pada akhirnya nanti akan kembali berbaikan. Seperti itu sih prediksi dari tebaran kartu yang pertama. Dan kita lihat energi selanjutnya. Seperti aku bilang tadi, dia capek banget loh menimbang-nimbang, ya nggak ada yang jelek sih di kamu. Jadi jeleknya kamu, mungkin kekurangannya kamu udah nggak kelihatan di mata dia, ya. Dia nggak melihat itu. Dia kalau lihat kamu jelek, ya dia bercermin, mungkin atas dirinya dia juga awalnya kamu jadi seperti ini. Dia bercermin, guys, ya. Apa yang dia lakukan sama kamu, ya mungkin akan kamu lakukan juga sama dia. Jadi dia bercermin aja. Jadi disinilah dia sulit sekali untuk bisa memutus hubungan dengan kamu. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, dia akan semakin kuat cintanya sama kamu ya, karena masih ada feeling love yang kuat banget sama kamu, guys. Ya aku bilang orang ini nggak akan pernah bisa sembuh kalau dia beneran kamu putusin. Orang ngebayangin kamu aja kok dalam semua aktivitas itu kamu kebawa terus. Bahkan dia ingin banget nih mengajak kamu ke suatu tempat, pingin ada pertemuan, terus ngajak kamu ke tempat yang pingin banget dia tunjukkan. Dan itu ada kaitannya dengan kamu di masa lalu. Kamu pernah sama dia itu pernah berada di tempat itu, pernah berjalan di sana. Kepingin sekali dia memberitahu kamu tempat itu, dan kepingin banget dia bercerita tentang indahnya tempat itu, tentang kejadiannya tempat itu yang dia rasakan selama ini. Ya dia kepingin banget bawa kamu ke sana. Sosok ini sudah membayang-bayangkan ya, membuat planning sendiri untuk bisa membuat kamu ini jatuh hati lebih dalam lagi sama dia. Dan setiap hari kamu selalu dilamunkan, setiap hari kamu selalu dipikirin ya. Andai saja dia punya uang banyak, dia punya kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini, dia ingin sekali memuaskan kamu, dia ingin sekali membahagiakan dirimu ya. Dia ingin sekali membuat kamu sangat istimewa, dan selama ini inilah impian dia kepada kamu ya. Dia ingin memberikan yang belum pernah dia berikan, dan mungkin selama ini dia ingin berterima kasih atas rasa tulus yang kamu berikan dan pemberian-pemberian kamu yang begitu, menurut aku sih berkesan banget buat hidup dia sampai dengan detik ini. Dia sepertinya kayak susah banget untuk membalas semua apa yang kamu beri kepada dia. Dia berharap kamu tidak meninggalkan dia dan berharap kamu memiliki perasaan cinta yang sama seperti dia, rasa rindu yang besar yang sama seperti dia. Dia ingin sekali kamu pun juga memaklumi bagaimana saat ini keadaan yang sedang dia rasakan. Dia sangat mencintai kamu, mendambakan kamu, tetapi emang keadaannya yang susah ya, yang membuat dia saat ini hanya bisa berharap, namun juga tidak pernah lupa untuk mendoakan kebaikan hubungan dia dengan kamu. Kedepannya akan seperti apa dan bagaimana, itu dia pintakan kepada semesta agar ada jalan, agar ada solusi di dalam hubungan yang ada konflik ini ya. Dan pikirannya panas ya, kepalanya panas sekali, ini nggak bisa berhenti mikirin kamu. Gelisah sekali ya pikirannya dia, dan memikirkan banyak hal yang belum bisa
apa ya, kayak gini guys ya, jadi dia ini udah kepikiran nih, masa depannya kayak gimana sama kamu, lagi apa nanti di masa depannya sama kamu, udah punya apa di masa depannya sama kamu, udah kepikiran sampai sana. Ya makanya pikirannya nggak bisa tenang. Dia kan lagi kerja, dia lagi beraktivitas, itu kepikiran kamu terus, kepikiran tentang dia dan kamu dan dia itu terus, ya. Kamu punya apa nanti sama dia, terus nanti akan dapat apa kamu sama dia nanti di masa depan, akan seperti apa kalian, itu udah digambarin semua dalam pikirannya dia. Di sini dia juga tidak menolak dia untuk memikirkan kamu karena ini jadi kesukaannya dia memikirkan kamu dan ini tidak berdampak negatif pada tubuhnya. Justru malah semakin dia mikirin kamu kok tubuhnya semakin kayak kuat ya, kayak mendapatkan dorongan, mendapatkan support system gitu loh ya. Jadi kayak minum vitamin, justru malah sehat dan dia ngerasa kamu juga sedang memikirkan dia. Entah kenapa dia merasa kamu juga sedang memikirkan dia dan hati dan pikirannya itu ya, logika dan perasaannya ini berperang ya guys ya, saling bersaing. Logikanya bilang gue gengsi amat gitu ya buat ngeduluin, buat minta maaf, buat ngeyakinin, buat menyetujui bahwa kamu adalah orang yang tulus, orang yang baik, orang yang segala-galanya gitu ya, yang pokoknya intinya yang positif-positif lah. Dia nggak mau mengakui, gengsi ya, tapi juga di dalam perasaannya dia mengakui perjuangan kamu, ya cintanya kamu, kerasa banget nikmatnya kamu sampai ke dalam batinnya yang paling dalam. Di sini dia sedang bertengkar antara logika dengan perasaannya ya. Dan memang yang menang itu adalah cintanya. Api membaranya itu adalah kerinduannya dia kepada kamu yang membuat hal-hal yang negatif di dalam jiwanya ya, bisikan-bisikan negatif yang ada di dalam pikirannya ini, itu hilang, kebakar sama rasa rindu yang besar yang dia punya buat kamu. Dan saat ini ya teman-teman dia memang sedang merindukan kamu dan dia menunggu kedatanganmu, dia akan menyambutmu dengan gembira. Ya, dia membiarkan kamu marah saat ini, membiarkan kamu untuk diam, tidak berkomunikasi, atau melakukan apapun yang kamu sukai, apapun yang kamu pikirkan tentang dia, dia nggak peduli. Kamu datang kapanpun dia akan terima, dia akan sanggup lagi. Dia akan sambut gitu ya kedatangan kamu. Karena aku rasa juga memang dia pusing guys, nggak ada kamu tuh pusing banget, mumet gitu loh, nggak ada yang bisa dia marahin, nggak ada yang bisa dia prengin. Mungkin kamu sering banget nih dicandain sama dia, ini orang Capricorn ya, mungkin sering banget candain kamu, ngerasin kamu, tapi sebenarnya itu bercanda, adalah ungkapan rasa sayang dia. Dia orang yang sangat, apa ya namanya, overprotective. Bener-bener bikin kamu kesel, dongkol ya, dan mungkin kamu juga seperti di penjara, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi semua itu adalah alasan dia takut sebetulnya untuk, ada saingan lagi dan dia takut kamu tidak mencintai dia dan dia takut kamu hanya berpura-pura gitu sama dia. Makanya kenapa dia seperti itu, tapi dia senang loh, ya kalau dikerasin sama kamu, dicemburuin sama kamu. Tapi jangan dicurigai, kalau cemburu-cemburu yang biasa dia seneng, dia merasa istimewa, merasa disenangi, merasa takut kamu kehilangan dia. Dan aku ngerasa memang dia akan menyambut kamu, menunggu kamu sampai benar-benar kamu pulih, mau berkomunikasi lagi dengan dia karena dia tahu banget kamu sangat menginginkan dia dan masih ingin menjalani hubungan bersama dengan dia. Energinya ya seperti ini ya kalau kembali emang orangnya apa ya, banyak tantangan ya. Jadi, dia seneng dengan kamu karena kamu itu menantang, begitupun juga dengan kamu ya. Buat dia kamu itu menggoda, buat dia kamu itu menggairahkan ya, chemistry-mu itu menggoda jiwanya, menggoda nafsunya ya. Aku rasa orang ini memang tergila-gila secara fisik dan juga karena apa yang sudah kamu perbuat kepada orang ini, sehingga orang ini sangat kesulitan untuk melepaskan kamu dari kehidupannya, dari masa depannya. Dan aku merasa hubungan kamu sama dia ini memang masih akan lama ya. Kalian tuh masih akan bekerja sama dalam segala urusan.
ya kamu mensupport dia, dia pun demikian, tapi mungkin tidak dengan materi ya, karena mungkin di sini adalah racun dari, apa ya, kerusakan dalam sebuah hubungan. Jadi mungkin antara kamu dengan dia sudah ada kesepakatan untuk tidak bicarain soal uang atau masalah-masalah materi, karena menghindari banget sampai ada sesuatu nanti yang menyakitkan, yang menyinggung soal keuangan. Jadi dia nggak mau harga dirinya itu tercoreng, harga dirinya direndahkan karena masalah materi. Begitu juga dengan kamu ya. Jadi pinginnya sama-sama saling menghormati ya. Dia bisa menghormati kamu, kamu juga bisa menghormati dia, kamu bisa menghargai dia, dia juga bisa menghargai kamu. Pengennya seperti itu, dan selama ini kenapa dia masih bertahan bersama dengan kamu ya karena sikap kamu yang bisa menghormati, yang bisa menghargai keberadaan dia. Dan di sini juga button of the deck-nya ya, dia berharap kamu masih bisa kembali lagi membuka perasaan kamu untuk dia dan membuka kesempatan untuk dia bisa berubah di dalam hubungan ini ya. Aku ngerasa memang orang yang tidak berkomunikasi dengan kamu ini ya ada salah paham aja sama kamu. Dia mungkin ngerasa kamu sombong, kamu ngerasa dia nggak peduli sama keadaan kamu. Jadi kalian ini sebetulnya perlu ketemu memang, bukan melalui telepon ataupun juga chat. Karena itu mungkin tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Hanya pertemuan yang bisa membuat kalian ini akan membaik hubungannya. Seperti itu ya teman-teman melalui prediksi aku. Dan kita lihat untuk kedepannya hubungan kalian seperti apa. Hubungan kamu dan dia seperti apa. Ada the word ya, bakalan sama. Gini ya, kalian tuh akan nyambung lagi, bersatu lagi. Emang hubungan ini tuh terlindungin loh ya. Ini diberkahi sama semesta, artinya kayak didapat apa ya, kayak dapat restu loh dari alam semesta ini, persatuan kamu ini dengan dia ya. Nanti akan sama gitu pemikirannya, gayanya dia. Dia tuh susah banget berubah. Mungkin ini karakter sih guys. Bukan artinya dia nggak cinta sama kamu ya, cuman emang begitu dia, kalau udah baikan ya ntar lost kontak lagi gitu ya. Emang orangnya yang penting kamu nggak putus, nggak ada masalah, dia tenang, hidupnya dia tenang, kerjanya dia tenang, pikirannya gitu loh ya. Tapi mungkin kamu nggak seperti itu, nggak sepemikiran dengan dia. Sedangkan kamu mungkin pengennya ya selalu ada kabar, selalu berinteraksi lah sehari 3 kali kayak gitu, kayak minum obat ya. Pokoknya harus ada gitu, komunikasi itu penting buat kamu. Tapi kalau untuk dia mungkin pada saat kau lagi butuh ya dateng, pada saat mau mau ada perlu ya cari gitu ya. Kalau enggak ya udah dia sibuk dengan kesibukannya dia gitu ya. Dan emang orangnya ini ya, apa namanya, kamu sama dia itu orangnya asik kok di sini ya. Kalau udah ada masalah gampang banget lupanya. Jadi gini nih, kalian tuh cepet loh baikannya. Jadi ini bukan kali pertama kamu sama dia ini bertengkar ya kan. Terus pada akhirnya nanti kamu baikan lagi. Nggak tahu yang duluan kayaknya dia sih nanti nih hubungannya, ngehubungin kamunya. Mungkin biasanya kamu tapi kali ini dia ya. Karena ini udah sampai separation. Kamunya udah nyuekin dia banget, bener-bener udah nggak memperdulikan dia, nanti dia yang ngehubungin kamu ya. Karena nanti pada saat apa ya namanya ya, apa ya, kayak, pada saatnya nanti gitu loh, dia yang paling banyak berusaha atau berjuang buat menjaga hubungan ini. Dan kalau di awal-awal mungkin kamu, tapi lama-kelamaan nanti dia yang akan seperti itu. Dan aku merasa memang karena kalian ini udah terbiasa ya, nanti pas baikan gitu ya, udah nggak akan mengulas lagi kejadian yang udah terjadi ini. Itulah ya asiknya hubungan kamu sama dia, sama-sama menggoda, sama-sama energi, sama-sama mengembirakan ya. Kamu pandai mencari kebahagiaan buat dia, dia juga seperti itu. Gampang banget ya buat menggoda kamu, gampang baiknya kamu itu sebetulnya ya. Dan memang sih dia memang bertekad untuk apa ya, seperti kayak bersungguh-sungguh di dalam hubungan ini. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya guys ya, kemungkinan hari ini ataupun besok pasti deh dia bakal ngehubungin deh, pokoknya minggu-minggu ini deh dia bakal ngehubungin kamu lagi, bakal ngobrol lagi ya seperti biasa aja gitu, nggak terjadi sesuatu. Jadi
emang kamu sama dia ini udah biasa, apa ya, berselisih, tapi tidak sampai pada hal yang besar, benar-benar berpisah sampai lama gitu, enggak ya. Aku rasa orang ini juga sangat ketergantungan sama kamu apa-apanya, termasuk juga energinya dia masih ketergantungan sama kamu selama ini. Mungkin pasokan semangat dia ini, ya dia dapat dari kamu ya, support system-nya. Dan ada Six of Cups, dia khawatir gitu ya, kamu dapat pengganti, khawatir makanya dia akan segera gitu, apa ya, mengunjungi kamu ataupun juga berkomunikasi dengan kamu dalam minggu ini ya, ataupun lebih cepat mungkin di hari ini. Dan aku merasa kalau orang ini tuh sering membayang-bayangkan kamu, ya apa yang sudah kalian lewati berdua itu dengan dia, kamu dan dia, itu keinget terus. Ini yang bikin dia juga nggak bisa move on dari kamu, dan hal itu tuh indah buat dia tuh, kepingin banget dia merasakan hal yang sama seperti itu lagi. Dimana saat itu mungkin kamu dan dia hampir saja mungkin ya memiliki seorang anak ataupun juga mendapatkan kebahagiaan yang tidak terduga. Dan aku rasa memang dia sedang menunggu momen yang pas banget buat dia bisa menghubungi kamu ya. Dia ingin sekali segera menghubungi kamu karena dia khawatir ya ada yang nyalip dia gitu. Tapi yang aku rasa memang sebenarnya kamu juga demikian ya, masih mengingat, hal yang pernah terlewati bersama dengan dia. Kisah-kisah romantis yang ada di hubungan kamu sama dia juga susah banget buat kamu lupain, kemungkinan besar hubungan ini ke depannya akan kembali membaik, gitu ya, akan kembali bersama. Dan malah aku rasa juga ini bisa sampai ke pernikahan. Ini ada rencana sampai ke sana, cuman di sini sedang menunggu momen yang tepat untuk bisa dia mengutarakan isi hatinya. Begitu juga mungkin dengan keadaan ekonominya. Ya dia sedang, yang sebenarnya dia nggak apa ya, nggak jatuh-jatuh banget sih, baik-baik aja gitu, baik-baik saja. Cuman di sini namanya orang mau ngejalanin hubungan yang, serius ya, dia harus banyak mengatur hal-hal itu semua untuk kebaikan kalian di masa depan. Dan aku rasa orang ini memang punya kekuatan cinta yang besar buat kamu. Nah, kalian tuh diberkahi, direstui sama semesta. Bahkan kalau penyatuan kalian ini bisa terjadi, ini ada keberuntungan buat kalian berdua. Hidupnya bahagia, banyak apa ya, dilimpahi rejeki, keberuntungan ya, mungkin salah satu dari kalian juga akan dinaikkan jabatannya, mungkin juga kerejekiannya juga bakal kompak naiknya ya. Dan di sinilah, mungkin ada kecocokan antara kamu sama dia itu melalui kerejekian yang membuat energi dia juga sama kamu tuh kayak, down kalau kamunya nggak ada, kalau kamunya pergi, kalau kamunya bermasalah ya. Dia nggak akan bisa semangat. Tapi kalau ada kamu, otaknya ini encer, ide tuh banyak banget mengalir. Bahkan ini yang disebut dengan keberuntungan, kayak gampang banget mendapatkan, rezeki-rezeki kecil ya, dan itu juga adalah penunjang buat keberhasilannya dia ya kan. Kalau menunggu rezeki besar aja kan itu nggak tahu kapan, tapi rezeki-rezeki kecil ini, seperti apa ya, seperti memberikan, kendaraan gitu buat kalian sampai pada tujuan kalian, hidup bahagia bersama. Dan aku rasa orang ini sering banget mengafirmasikan kamu ya, dan mungkin, kekuatan pikiran ya, kekuatan pikiran, kekuatan doa, dan juga mungkin pengharapannya dia ini yang membuat kamu sama dia susah untuk berpisah ya. Aku prediksikan bahwa kamu sama dia memang jodoh gitu ya, bahwa kamu sama dia ini, eee, sulit untuk dipisahkan ya. Kalaupun ada halangan dan rintangan itu sepertinya nggak terlalu menakutkan buat kalian, hanya butuh kesepakatan dan juga saling support ya untuk bisa sampai dan melewati semua ujian yang ada di depan mata kalian. Dan aku rasa memang ada seperti kode-kode semesta
kamu dan dia ini berjodoh ya. Ada energi dari twin flame, ataupun juga memang kisah ini pernah terjadi di masa lalu tapi masih belum selesai dan dipertemukan lagi. Dan semoga saja kehidupan kalian di masa ini akan bahagia bersama dengan seseorang yang saat ini sedang mengidam-idamkan memiliki kamu ya. Seseorang ini adalah orang yang berambut panjang sampai pinggul ya, berambut panjang, mukanya juga punya karakter tegas ya. Dia punya body yang bagus, kulit putih, kulit sawo matang, dan aku rasa tinggi ya. Kalau untuk perempuan mungkin ini 165, 155, 165 ya. Kalau laki-laki ini tinggi ya. Dan aku rasa telapak tangannya itu besar dan juga hangat ya. Kalau untuk perempuan mungkin dia ada semacam mungkin ada kayak air-air gitu ya, berkeringat ya. Itu kita lihat dari si energi Pisces ya. Orangnya juga penyayang, pengasih, baik hati, dan memang tulus banget ya. Seseorang ini mencintai kamu, begitupun juga dengan kamu. Dan karena dia ini rajin gitu ya, mentirakatkan kamu atau berdoain kamu, ya ini susah banget putusnya. Oke, guys, seperti itu ya prediksinya kamu sama dia. Dan zodiaknya ada di Capricorn, Aquarius, ada Capricorn lagi, Leo, Cancer, Virgo, Pisces, Libra, Virgo lagi, ada Pisces lagi, ada Cancer, ada Leo, Sagittarius, dan ada Sagittarius. Kita lihat untuk tanggal lahirnya di sini ada 9, 7, 6, 7, 5, 2, oke, dan ada 17 ya, dan ada 19. Kita lihat lagi. Ada 1, 3, 11, 2, 12, 4, 8, 5, 9, 6, 10. Dan untuk zodiaknya Sagittarius, ada Capricorn, ada Taurus, ada Leo, Libra, Cancer, Virgo, Sagittarius, Scorpio, Cancer. Oke, kita lihat inisialnya guys. Aku ambil 10 ya. Inisialnya F, W, B, Q, A, H, D, M, S, I, O, oke, ayo satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya kelebihan. Aku kelebihan 1, udah biarin aja deh. Jadi seperti ini ya guys ya, inisialnya seseorang itu atau nama panggilan kesayangan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan dijauhkan dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Amin. Bye bye semuanya.